Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Sri yang telah memberikan kami sedikit kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kami tentang perencanaan pembiayaan, di mana kelompoknya ada saya sendiri, Arif Ferdiansyah, ada Dwi Anissa Novianasari, ada Delvia Vitaloka, ada Rasti Ismania, dan Asifah Fauzi. Definisi perencanaan. Proses perencanaan atau planning adalah bagian dari daur kegiatan manajemen yang terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan atau decision making untuk masa depan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Sehubungan dengan pokok pertanyaan apa, siapa, bagaimana, kapan, gimana, dan berapa, baik sehubungan dengan lembaga yang dimanajemeni maupun usaha-usahanya. Fungsi perencanaan dalam manajemen memiliki beberapa keunggulan antara lain, yaitu hasil perencanaan menjadi prinsip dalam menjalankan kegiatan. Yang kedua, perencanaan menghindari kesalahan yang bisa terjadi nanti. Dan yang ketiga, hasil perencanaan mengandung nilai batas untuk ukuran dan biaya yang memfasilitasi pemantauan. Pengertian pembiayaan. Secara sederhana, pembiayaan dapat diartikan sebagai penyediaan dana dari lembaga kepada pihak lain yang membutuhkan dana untuk investasi yang dalam pengembaliannya disertai pembayaran sejumlah imbalan atau bagi hasil. Fungsi dan tujuan pembiayaan. Berikut beberapa fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan. Yang satu, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang tidak mendapat akses ekonomi. Kedua, menyediakan dana bagi peningkatan usaha. Pihak yang memiliki surplus dana dan menyalurkan kepada pihak yang minus dana. Ketiga, meningkatkan produktivitas. Keempat, untuk membuka lapangan kerja baru, memiliki penambahan dan pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Kelima, untuk mendistribusikan pendapatan. Jika menerima pembiayaan membangun usaha dan mempekerjakan masyarakat, artinya mereka akan memperoleh pendapatan berupa gaji dan hasil usahanya. Manajemen pembiayaan. Pembiayaan adalah pendanaan untuk berbagai kebutuhan seperti perdagangan barang, aset, atau jasa tertentu yang mekanisme umumnya melibatkan tiga pihak, yaitu pihak pemberi pendanaan, pihak penyedia, dan pihak yang memanfaatkan. Dalam manajemen pembiayaan, ada hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, planning, yaitu merencanakan tujuan yang hendak dicapai selama periode tertentu, serta menyusun kegiatan yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu. Kedua, organizing, mengelompokkan berbagai kegiatan penting dan menunjuk sumber daya manusia untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Ketiga, staffing, menentukan jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk dipekerjakan, kemudian menentukan proses pengarahan, penyaringan, pelantikan, dan pengembangan tenaga kerja. Keempat, motivating, mengarahkan sumber daya manusia kepada tujuannya. Kelima, controlling, mengukur dan mengawasi pelaksanaan mencapai tujuan. Adapun langkah yang dapat dilakukan dalam perencanaan pembiayaan adalah menganalisis kebutuhan, merencanakan pembiayaan, dan mengstruktur finansial. Menganalisa kebutuhan dapat dilakukan melalui identifikasi masalah atau kebutuhan yang terjadi pada jangka waktu pendek ataupun jangka waktu panjang. Berdasarkan kebutuhan tersebut diperhitungkan anggaran dana yang akan dibelanjakan, sehingga muncul perencanaan cara memperoleh dana dan waktu belanja atau pengguna dana. Perencanaan memperoleh dan membelanjakan dana tersebut sebagai pengaturan struktur finansial. Langkah ini dirincikan sebagai berikut. Yang ke-1, membedakan kebutuhan dan keinginan. Produk yang dibeli belum tentu merupakan kebutuhan tetapi hanya sekedar keinginan. Dalam format tahap PPBS atau Planning, Programming, Budgeting System yang diperbolehkan masuk
dalam kelompok perencanaan adalah kegiatan produk yang benar-benar dibutuhkan sehingga pos pendanaan akan sesuai dengan pos yang sebenarnya. Yang kedua, mengelompokkan pengeluaran. Pengeluaran yang akan didanai harus dikelompokkan pada jangka waktu pendek atau jangka waktu panjang. Yang ketiga, membatasi pengeluaran. Ditentukan terlebih dahulu dalam bentuk besarnya anggaran setiap kegiatan, dengan demikian akan sesuai pada pos sebenarnya. Yang keempat, mencatat pengeluaran yang sudah dilakukan. Yang kelima, menabung. Yang keenam, menghadiri hutang. Caranya adalah harus bijak dalam menggunakan uang. Yang ketujuh, mengurangi kegiatan yang tidak bermanfaat. Dan yang ke-8, berwirausaha dilakukan untuk mencari tambahan. Persyaratan yang harus dilakukan dalam perencanaan pembiayaan operasional perusahaan. Agar sebuah perencanaan dapat berjalan dengan lancar, maka perencanaan tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan berikut. Yang pertama, memulai tujuan dengan tepat dan proses penyusunannya juga tepat. Yang kedua, perencanaan harus memahami tentang tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, rencana harus tetap konsisten. Yang keempat, komunikasi harus baik, instruksi harus lengkap dan tetap efektif. Yang kelima, berikan penghargaan terhadap yang berprestasi. Yang keenam, harus melibatkan partisipasi dari semua pihak. Yang ketujuh, harus terintegrasi dengan tujuan lainnya serta keterbatasan yang ada dalam perusahaan. Agar bisa dianggap sebagai sebuah sistem yang otonom, karena memiliki sasaran serta cara-cara kerja tersendiri, namun berbeda dengan sasaran serta tata kerja sistem dari perusahaan. Akan tetapi, tetap dapat dianggap sebagai sebuah subsistem, yaitu bagian dari sistem yang lebih besar lagi. Anggaran yang telah disusun oleh dinas contohnya adalah melibatkan semua pihak yang berada pada tingkatan manajemen dalam penyusunan programnya. Penyusunan anggaran seperti ini akan dilakukan bersama-sama mulai dari pimpinan sampai kepada para staf keuangan dalam instansi tersebut. Sehingga pihak manajemen dinas akan menetapkan bahwa anggaran yang telah disahkan merupakan suatu komitmen atau kesanggupan dalam melaksanakan rencana yang telah dilanggarkan demi menjalankan operasional dari instansi. Dinas akan menggunakan beberapa dasar dalam penyusunan perencanaan anggaran, yaitu yang pertama ada anggaran tahun lalu. Salah satu pertimbangan penting dalam penyusunan anggaran tahun yang akan datang adalah beberapa anggaran tahun-tahun yang sudah lewat. Yang kedua, realisasi tahun berjalan. Realisasi tahun berjalan merupakan hal yang terpenting dan harus diperhatikan dalam menyusun anggaran, karena angka-angka dalam setiap realisasi merupakan data yang akurat. Yang ketiga, ada ramalan yang akan datang atau prediksi kemungkinan. Ramalan yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang kemungkinan bisa saja terjadi pada masa yang akan datang yang akan disesuaikan, sehingga anggaran yang telah disusun nantinya akan mendekati realisasi yang diinginkan. Maka bisa ditarik kesimpulan, yaitu dalam perencanaan, baiknya kita sebelum memulai suatu usaha atau planning, jika ingin membuat sebuah bisnis, baik pribadi ataupun dengan orang lain, kita harus memiliki rencana pembiayaan yang sudah dipikirkan terlebih dahulu, guna meminimalisir sebuah kerugian kecil ataupun besar di dalam bisnis dan usaha kita tersebut. Jika sudah membuat rencana dengan sangat matang, maka harus mencari relasi guna menambah kesempatan atau pangsa pasar yang ada atau yang akan kita hadapi. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan presentasi kami, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.